Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua dimanapun berada. Kembali lagi guys di channel aku Sayo, channel yang bahas soal perbankan terbaru dan juga produk-produknya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga tanpa kurang suatu apapun ya. Dan juga saya mengucapkan selamat datang buat teman-teman semua yang sudah bergabung ke channel ini, karena nanti cuma di sini ya teman-teman semua itu akan menemukan informasi perbankan terbaru dan juga produk-produknya yang pastinya itu bakalan bermanfaat sekali untuk kehidupan kita sehari-hari ya guys. Dan juga buat teman-teman yang belum bergabung ke channel ini, ayo menekan tombol subscribe biar kita bisa berteman juga, dan juga biar nggak ketinggalan informasi perbankan terbaru dari channel ini ya guys. Dan juga mungkin beberapa waktu yang lalu saya jarang upload video atau mungkin komentar teman-teman nggak saya balas, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena adanya kesibukan dan juga sempat sakit juga ya. Waktu itu saya batuk pilek ya, musimnya ini kan nggak tentu ya, pancaroba ya, jadi namanya batuk pilek pasti ada ya. Tapi ya alhamdulillah saya udah sehat, udah fit lagi. Oke, sesuai judul kali ini saya akan membahas tentang pinjaman KUR retail ya. Mungkin teman-teman masih bingung apa itu KUR retail, atau mungkin ada beberapa teman-teman yang udah tahu apa itu KUR retail. Jadi untuk KUR retail ini itu adalah pinjaman KUR kredit usaha rakyat yang diberikan kepada masyarakat dengan jangka waktu itu maksimal 5 tahun ya. Untuk plafonnya itu 100 juta sampai dengan 500 juta ya, untuk modal usaha atau mungkin investasi. Berbeda dengan pinjaman KUR yang mikro dan juga PKM. Kalau untuk KUR mikro atau PKM itu maksimal hanya 50 juta, sedangkan KUR retail ini itu sampai dengan 500 juta rupiah guys. Wow, gede banget ya, lumayan ya, bisa buat bikin tempat usaha yang mana usahanya itu bisa buat cabang baru atau mungkin lebih bagus lagi, lebih gede lagi ya usahanya bapak ibu semua, itu bisa dibiayai dengan KUR retail ini ya bapak ibu ya. Dan juga untuk syaratnya, syarat mendapatkan KUR retail ini itu kurang lebih sama dengan pinjaman KUR mikro atau PKM. Jadi yang pertama itu syaratnya itu adalah bapak ibu itu tidak memiliki pinjaman di bank lain ya. Untuk KUR mikro ini atau KUR retail ini tidak, syaratnya itu tidak boleh mempunyai pinjaman di bank lain ya. Jadi hanya boleh satu bank saja. Kalau di BRI di BRI, kalau di bank lain itulah ya. Jadi kita bahas bank BRI, oke. Dan juga untuk usahanya ini minimal sudah berjalan selama 1 tahun ya. Jadi usahanya bapak ibu baik jasa atau mungkin perdagangan itu minimal sudah berjalan 1 tahun ya guys. Kemudian yang ketiga, untuk bapak ibu itu harus wajib hukumnya mempunyai NPWP ya. Apa itu NPWP? NPWP adalah nomor pokok wajib pajak ya. Jadi bapak ibu ini harus taat terhadap pajak. Jadi kalau misalnya belum punya NPWP ya buat dulu di kantor pajak terdekat untuk diterbitkan kartu NPWP-nya itu ya. Kemudian yang keempat, bapak ibu itu harus mempunyai legalitas usaha. Legalitas usaha ini maksudnya usaha bapak ibu itu terdaftar ya, bisa lewat SIUP atau mungkin IUMK atau mungkin TDP atau mungkin surat keterangan usaha dari desa gitu ya. Kemudian yang kelima, KTP suami istri ya, KTP suami istri atau mungkin fotokopi buku nikah ya. Kemudian yang keenam ya, ini yang paling banyak menjadi pertanyaan ya. Pinjaman KUR itu pakai jaminan nggak sih Pak? Ya gitu ya. Kalau kita ya, menurut saya itu secara kekeluargaan saja ya Bapak Ibu ya, untuk pinjaman sebesar ini dengan 500 juta ya mungkin sebaiknya pakai jaminan ya. Oke, lanjut. Untuk pinjaman KUR retail ini itu ada biaya administrasi dan juga provisi. Untuk biaya administrasi dan provisi ini setiap plafon atau mungkin jumlah pinjaman itu berbeda-beda, jadi nanti disesuaikan dengan jumlah peminjamannya. Oke. Untuk itu untuk administrasinya. Oke, kita ke asuransi. Jadi untuk pinjaman KUR itu, untuk asuransi itu opsional ya, mau dipakai boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya sarankan itu menggunakan asuransi. Karena apa? Karena nanti misalnya terjadi suatu hal yang misalnya nggak diinginkan, misalnya mohon maaf ya, bapak ibu ini kalau misalnya setelah pencairan tiba-tiba sakit atau mungkin seperti ini kan lagi ada wabah COVID-19 ya, tiba-tiba sampai dirawat dan mohon maaf sampai meninggal, itu kan nanti kalau pinjamannya itu akan diteruskan ke ahli waris. Nanti kan
kan itu takutnya membebani ahli waris ya. Jadi kalau menurut saya mending pakai asuransi, karena kalau tidak pakai asuransi takutnya itu membebani ahli waris. Jadi kalau misalnya pakai asuransi, otomatis itu asuransi itu akan mengcover dari pinjaman Bapak Ibu. Jadi nanti pinjaman Bapak Ibu nanti bisa dilunasi dari asuransi tersebut ya. Untuk asuransi sendiri ada dua macam ya, asuransi jiwa dan juga asuransi aset agunan, ada dua. Jadi opsional itu bebas, mau dua itu mau dimasukkan asuransi bisa, atau mungkin salah satu juga bisa. Jadi ada asuransi jiwa diri kita, kalau misalnya kita meninggal itu nanti diasuransikan, juga pinjaman itu akan bisa lunas kalau misalnya meninggal ya. Tapi bukan sampai ya, minum ya, kita harus tetap semangat untuk kehidupan kita. Dan juga yang kedua adalah asuransi aset ya. Misalnya asetnya Bapak Ibu ini misalnya terjadi suatu kebakaran atau mungkin bencana alam, itu nanti bisa diasuransikan juga. Jadi untuk asuransi aset ini juga bagus juga. Jadi kalau menurut saya mendingan juga dipakai aja. Jadi ada dua asuransi jiwa kalau misalnya meninggal bisa lunas, kemudian juga asuransi aset atau agunan kalau misalnya terjadi suatu bencana atau mungkin kebakaran, nanti bisa mengcover daripada kerugian tempat usaha Bapak Ibu sendiri, seperti itu ya. Itu untuk antisipasi. Jadi asuransi ini juga antisipasi, jadi nggak bisa disepelekan ya. Oke, buat Bapak Ibu yang berminat untuk mendaftar KUR retail ini, itu bisa datang ke Bank BRI cabang terdekat ya, yang ada di kota masing-masing. Jadi bukan di BRI unit ya. Untuk BRI unit itu kan yang ada di kecamatan. Kalau sedangkan untuk BRI cabang sendiri itu ada di kota, di pusat kota. Biasanya itu ada, setiap kota pasti ada BRI cabangnya sendiri-sendiri ya. Kemudian untuk pinjaman KUR retail ini untuk PNS atau mungkin TNI, Polri dan juga lain-lain, itu bisa menikmati KUR retail ini. Tapi ada syaratnya ya. Untuk syaratnya sendiri itu sama ya, harus mempunyai usahanya itu minimal 1 tahun dan juga tidak mempunyai pinjaman di bank lain ya, tidak boleh mempunyai pinjaman di bank lain. Dan juga untuk golongan jabatannya itu minimal di bawah 4A ya. Untuk golongan jabatannya ini di bawah 4A untuk dapat menikmati KUR retail ini. Dan juga misalnya ya ada pinjaman KPR atau mungkin pinjaman kartu kredit, itu boleh nggak Pak? Boleh ya. Jadi untuk pinjaman KUR retail ini kalau misalnya ada pinjaman KPR atau mungkin kendaraan atau mungkin pinjaman dari kartu kredit itu bisa ya. Jadi berbeda dengan pinjaman bank lain ya. Kalau bank lain nggak boleh, tapi kalau misalnya ada KPR atau mungkin ada kartu kredit itu boleh ya. Kemudian untuk suku bunganya itu 6% ya, baik KUR retail atau mungkin KUR mikro atau mungkin KUR PKM itu bunganya itu sama ya, 6% per tahun ya. Dan juga langsung saja untuk tabel angsurannya adalah seperti ada di gambar ini ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa memfoto atau mungkin men-screenshot untuk tabel angsuran pinjaman KUR retailnya ini. Jadi untuk pinjaman KUR retail ini sampai dengan 500 juta rupiah. Jangka waktunya itu 12 bulan, 1 tahun sampai dengan 60 bulan atau mungkin 5 tahun ya. Dan untuk cicilannya itu untuk misalnya 500 juta, itu 500 jutanya itu misalnya selama 1 tahun, satu tahun itu 43 juta sekian ya. Kemudian misalnya 5 tahun itu untuk cicilannya itu adalah 9.666.401 ya, kurang lebih 9.700.000 ya. Oke, jadi ini adalah tabel angsurannya ya Bapak Ibu ya. Nanti jika Bapak Ibu berminat tinggal di screenshot saja, nanti dipilih-pilih dulu mau pinjam berapa, jangka waktunya berapa tahun, disesuaikan dengan kebutuhan dan juga disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu dalam angsuran ya. Jangan sampai Bapak Ibu itu nanti keberatan ya. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu dalam mengangsur pinjaman KUR retail ini. Dan jika berminat, ini langsung saja datang ke bank cabang BRI terdekat di kota masing-masing ya. Nanti akan bertemu dengan adminnya untuk pinjaman KUR retail ini. Nanti akan ada survei juga, nanti akan dicek oleh beberapa teman-teman kita yang ada di kantor ya. Nanti Bapak Ibu bisa mendaftarkan pinjaman KUR retail ini. Dan juga Bapak Ibu untuk pinjaman KUR retail ini itu ada batasnya. Jadi kuota KUR sendiri itu ada batasnya. Jadi nggak setiap waktu itu ada. Jadi terbatas waktu ya. Dan juga kalau misalnya Bapak Ibu ingin menikmati KUR retail ini, jadi harus segera mendaftarkan.
dan juga jangan sampai kehabisan kuotanya, karena nggak juga setiap waktu itu ada, karena dari pemerintah sendiri itu membatasi jumlah kur yang diberikan kepada bank-bank BUMN tentunya ya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, langsung saja di kolom komentar ya. Apabila saya tidak ada kesibukan, pasti saya akan segera menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Oke, saya Agus Sayo. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Mohon undur diri. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. See you, bye-bye.